Terima kasih teman-teman media atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Saya Jole Payumara dan ini adalah klien kami dari Vihara Meta Karuna Maitreya atau yang biasa disebut dalam bahasa Tiongkoknya apa? Tien Antang. Jadi bahasa Tiongkoknya Tien Antang, tapi bahasa Indonesianya Meta Karuna Maitreya. Sampai saat ini saya belum tahu artinya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah vihara yang sudah berdiri sejak tahun 2002 di daerah Jakarta Barat, tepatnya di mana? Di Green Garden Blok 4 nomor 16. Di Green Garden Blok 4 nomor 16. Nah, ini adalah vihara yang kemarin sempat dimasukin oleh penyerobot, di mana ada orang memasuki vihara kemudian mengusir jemaat. Jemaat vihara lagi beribadah diusir, kemudian dianiaya sehingga timbul luka-luka berat di wilayah jemaat, diusir dari vihara keluar pada saat ibadah kan. Pada saat ibadah diusir, kemudian prasasti dan tempat ibadahnya dihancurkan oleh penyerobot ini. Ini sekitar kapan kejadiannya, Mbak? 22 September, jadi sekitar jam 4 sore. Jadi tiba-tiba mereka masuk ke dalam wihara, pada saat itu wihara digembok. Jadi kita lagi bersiap-siap ingin ibadah, jadi beberapa umat sudah di dalam dan mereka masuk dengan cara gemboknya digunting dan dia langsung matikan CCTV dengan cara dia matikan MCB di listrik di luar. Jadi orang dalam wihara kiranya mati lampu, nggak lama ada suara pecahan piring di luar, pecahan kaca gitu. Jadi orang dari atas yang siap-siap mau sembahyang itu tiba turun ke bawah untuk melihat kondisi gitu. Nah pada saat dilihat tahu-tahunya di dalam sudah rame banget, di dalam wihara pekarangan itu udah banyak preman gitu, dan juga ada salah satu oknum pengacara, dan salah satunya adalah oknum yang menyebut dirinya adalah ahli waris, dan mereka berteriak-teriak gitu untuk mengusir orang-orang wihara yang di dalam yang sedang bersembahyang keluar, dan dengan cara memaksa dan mendorong gitu secara brutal salah satu anak wanita gitu ya, badannya juga nggak terlalu besar, didorong, ditarik oleh preman itu untuk mengosongkan wihara sambil berteriak-teriak gitu. Jadi tanggal 22 September sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Okay. Itu 22 September tahun 2022 ya. 2022 ya. Ya, tahan dulu. Nah, jadi orang mau ibadah, jemaat Buddha mau ibadah di viharanya, tiba-tiba ada orang masuk mengaku-ngaku sebagai pemilik rumah atau bangunan atau gedung, kemudian mengusir mereka. Padahal vihara ini sudah berdiri sejak tahun 2002 dan sampai tahun 2022 masih tetap vihara karena tidak pernah beralih menjadi apapun juga. Nah, itu tadi mengenai bagaimana mereka menyerobot, kemudian diusirlah ini jemaat ini dan nggak bisa beribadah ya. Sampai saat ini mereka masih terkendala dalam ibadah, tapi kemudian tanah vihara tersebut kemudian sudah kami ambil alih kembali. Dan kemudian minggu depan kami mulai melakukan kami ya? Iya, maksudnya kaminya ini ya, jemaat Buddha ya, kan saya bukan Buddha. Maksudnya mereka akan mengadakan ibadah di minggu depan, mulainya 19 Batak, rutin kembali. Tapi dalam perkara ini yang akan dijelaskan adalah bagaimana dugaan terjadinya pembuatan sertifikat ganda yang tampaknya aspal yang patut diduga dilakukan oleh pelaku dan oknum-oknum yang ada di wilayah dugaannya adalah di wilayah BPN ya. Karena ini sebenarnya adalah vihara yang sudah ada dan sudah diresmikan juga oleh kementerian dari Menteri Agama, dalam hal ini oleh Dirjen Agama Buddha. Jadi diresmikan tahun berapa itu? Diresmikan tahun 2002. 2002 diresmikan, ditandatangani dan datang lagi ke lokasi ya. Nah, sebelum itu tahun 99 tanah ini dibeli oleh jemaat, memang atas nama salah satu orang, karena ini kan belum yayasan ya pada waktu itu, jadi salah satu orang, tapi uangnya sebagian besar adalah uang jemaat, kemudian dibelilah tanah itu atas nama satu orang, kemudian dibangun oleh jemaat juga, oleh jemaat vihara ini, mereka mengumpulkan donasi, dibangunlah vihara ini, dan sejak tahun 2000, 2001, 2002 dibangun. Jadi ada juga peletakan batu pertamanya, silakan peletakan batu pertama vihara ya. Mana peletakan? Ini peletakan batu praret. Tahun berapa ini? 99. Tahun 99 peletakan batu pertama vihara oleh pihak jemaat vihara. Kemudian mereka mulai melakukan pembangunan, yaitu silakan gambarnya.
Nah, ini pembangunan pertama Vihara Tien Chang. Ya, pembangunan pertama Vihara Tien Chang oleh jemaat, dikoordinir oleh jemaat Vihara Tien Chang. Kemudian ini dia selanjutnya adalah memasuki bangunan sudah jadi, mulai jadi, kemudian diisi prasasti Buddha. Ini adalah prasastinya Buddha Gautama ya. Besar. Besar ya. Nah, ini bangunan prasastinya lagi dibawa di tahun berapa ini? Sekitar tahun 2000 lah. Nah, setengah jadi viharanya. Setengah jadi viharanya, kemudian dibikin sampai kemudian peresmian viharanya tahun 2000. Nah, ini ada dari Dirjen Bimas Buddha. Ini ikut meresmikan vihara sekitar tahun 2002. Peresmian vihara oleh Departemen Agama pada tahun 2002 yang dihadiri oleh Bapak Cornelis Wowor. Orang Manado nih, Wowor nih. Tapi ini Buddha ini. Iya. Ya, orang Manado ada juga yang Buddha nih, Pak Wowor ini. Ya, jadi itulah peresmiannya tahun 2002 vihara, dan kemudian ada lagi. Nah, ini adalah jemaatnya, dan ini adalah tata cara ibadahnya nih yang berjalan sejak 2002 sampai sekarang 2022. Artinya 22 tahun bangunan vihara ini dipakai untuk beribadah, dan beribadah itu setiap hari kan ya. Setiap hari ibadah. Nah, tiba-tiba kemarin tahun kemarin ini aja ada orang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dan bangunan. Padahal bangunan yang bangun vihara, jemaat vihara. Tanah pun urunan. Nah, mereka kemudian mengaku-ngaku. Nah, itu tadi sejak 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 itu vihara aja terus sampai 2012, 13, 14, 15 sama vihara, sampai kemudian tiba-tiba tahun 2022 ada orang mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan. Bagaimana mungkin mereka memiliki tanah dan bangunan, orang mereka nggak membangun bangunannya dan kemudian nggak membeli tanahnya. Mereka menyatakan sebagai ahli waris adalah salah satu pimpinan jemaat pada waktu itu kan. Memang waktu pembelian tanah memang mengatasnamakan salah satu jemaat, dan tapi sudah dihibahkan kepada yayasan, karena yayasan ini kemudian berdiri tahun 2013, namanya Yayasan Metta Karuna Matria. Setelah diresmikan yayasan dengan lengkap, baru hibah diserahkan oleh si ibu ini yang namanya dipakai untuk pembelian tanah ini, sudah dihibahkan. Persoalannya adalah sampai sekarang memang belum diganti nama, tapi sertifikat sudah diserahkan. Jadi sertifikat aslinya ada di wilayah pengurus vihara dan yayasan vihara ya. Nah, itu dia. Nah, timbul suatu keadaan di mana ada sertifikat baru dengan nama ahli waris dari ibu tadi, ya kan? Sebenarnya kita akan kejar bagaimana timbulnya sertifikat ini, karena seharusnya sertifikat itu pembuatannya itu nggak mudah sekali, nggak mudah. Karena harus si BPN dan kelurahan dan camat harus melihat tanah dan bangunan, kemudian ada sengketa apa tidak, digunakan buat apa tidak. Ini harusnya itu dulu, sehingga timbullah posisi tanah ini tidak sengketa atau tanah ini punya siapa. Itu tidak dilaksanakan, tiba-tiba timbullah sertifikat baru atas nama ahli waris. Nah, itu mereka jadikan sebagai dasar untuk melakukan penyerobotan terhadap lahan. Nah, terhadap hal ini kami sudah melakukan laporan kepolisian di Polda Metro dengan nomor laporan polisi ada di sini. Kemudian berproses. Tentunya kami akan kejar ini persoalannya. Yang paling penting dari sini adalah kami umat vihara minggu depan akan kembali menggunakan vihara tersebut sebagai tempat ibadah. Jadi mohon bantuan teman-teman media, di mana ini penting. Karena jangan sampai ketika mereka mulai beribadah kembali, kemudian timbullah yang namanya kekacauan yang tidak dikendaki. Karena tentunya masih banyak oknum-oknum yang berkepentingan. Mengenai mereka menganiaya si penyerobot itu menganiaya jemaat, itu sudah dilaporkan di Polres Jakarta Barat dan sekarang sedang berproses pengajaran pidananya ya. Jadi itu dari kami. Saya kebetulan selaku kuasa hukum dari Yayasan Metta Karuna Matria. Ini memang sangat concern karena ini berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan sekelompok atau seseorang mengenai ibadah. Ya, jangan sampai ada orang di negara Indonesia ini terganggu mereka ibadahnya oleh karena hal-hal seperti ini. Ibadah lebih penting daripada gak ibadah. Oke, lanjut.
Saya buka forum bertanya buat teman-teman media. Kalau terlapornya siapa aja Bang? Sebenarnya mereka itu kalau harus menyerobot, mereka juga bikin laporan polisi seolah-olah mereka adalah pemerintahan dan bangunan. Nah, terlapornya adalah pengurus vihara sekarang ini. Mereka jadi tersangka nih pengurus vihara di Polres Jakarta Barat. Karena mungkin masih dalam keterangan masih satu pihak saja dari wilayah sana menceritakan tersangkanya ini kan gitu kan. Sehingga dinaikkan posisi sebagai tersangka. Nah, setelah kami terangkan secara detail mengenai asal usul dan sejarah dan awal mula vihara ini dibangun, Polres Jakarta Barat kemudian mulai melakukan netralisasi. Mana yang adalah vihara, mana yang bukan. Mereka sedang berproses itu. Tapi sudah telah menjadi tersangka. Mudah-mudahan ini menjadi terang, makanya kita minta bantuan teman-teman media untuk memberikan lebih jelas ini dan mengunci ini sebagai suatu persoalan yang memang layak untuk diangkat sebagai pengamanan orang mau beribadah. Untuk menegaskan kalau kasusnya sendiri sini yang sedang ditekankan adalah apakah terkait penganiayaannya dan penyerobotan lahannya atau gimana? Jadi mereka menyerobot dan mereka menganiaya. Ya kan, kami laporkan di kepolisian tentang mereka menyerobot dan mereka menganiaya. Tentunya pasalnya berbeda kan, menyerobot sendiri, menganiaya juga sendiri. Menganiaya kan tentunya tindak pidana penganiayaan ya. Nah, mereka melaporkan vihara ini pengurus vihara karena penyerobotan juga begitu. Jadi nanti ini di wilayah kepolisian nanti pemilah-milah ini kan. Nah, kami sendiri melaporkan juga mengenai dugaan pembuatan sertifikat aspal asli tapi palsu dengan dasar-dasar format pembuatan sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan sertifikat. Gitu. Iya. Yang merobot itu bagian dari jemaah atau di luar dari jemaah? Di luar. Orang-orang tidak dikenal yang bukan adalah jemaat, yang bukan jemaat. Jadi orang-orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba masuk menguasai dan mengusir. Orang lagi ibadah diusir, gitu. Memang ini tidak murni persoalan apa namanya orang berantem karena orang beribadah, bukan, tapi karena perebutan lahan dan aset kan gitu kan. Sementara jelas-jelas aset dan lahan ini dibeli oleh pengurus vihara. Oke, tadi Yang tadi berarti sebenarnya pasalnya penyerobotan. mereka penyerobotan, padahal mereka dari tahun 2002 udah ada di vihara itu, tiap hari cuma sekian kan. Tadi kalau disebut si setelah tahu tuh Polresnya mulai meledak, maksudnya seperti apa? Ya begini, mereka kan baru terima cerita dari satu pihak dan dokumen dari satu pihak. Setelah kita sampaikan dokumen-dokumen yang ada juga dan bahwasanya sertifikat asli juga ada di vihara, nah mereka mulai mereda ini. Artinya ya sudah, ini apakah ini memenuhi unsur pidana apa tidak? Karena masing-masing dengan sertifikat, walaupun Kalau naik di sudah naik ke unsur penyidikan, sudah ada unsur pidana di sana. memang pada kemarin itu sudah naik karena apa? Si pelapor punya sertifikat aspal tadi, dilaporkan ke polisi, kemudian polisi melakukan penyelidikan. Oh benar, bahwasanya ini sertifikatnya punya mereka nih, sertifikatnya. Sebelum dinaikkan ke penyidikan atau sebelum dijadikan tersangka itu sudah pernah dipanggil, diperiksa atau segala macam? Nah ini silakan, karena saya baru jadi pengacara nih. Oh, Sudah. Jadi sudah dipanggil dulu. oh. Tapi pada saat pemanggilannya itu juga kita merasa tidak sesuai dengan prosedur penyidikan gitu. Harusnya kan SPDP itu diberikan terlebih dahulu. Jadi kita baru mengerti gitu kan bahwa akan ada dimulainya penyidikan. Tetapi ini SPDP-nya tidak diberikan. Tiba-tiba sudah sampai naik ke BAP. Nah baru BAP sekali, tahu-tahunya kita juga nggak dapat satu kabar. Tiba-tiba mereka datang bilang bahwa kita sudah jadi tersangka. Nah kejadian tanggal 22 itu dia udah pasang satu pelang besar bahwa kita menjadi tersangka, tapi kita masih belum terima surat itu gitu. Nah tiba-tiba tanggal 23-nya baru keluarlah satu surat bahwa kita menjadi tersangka. Jadi itu kayak di belakangnya ini kita juga nggak ngerti gimana sih. Ya artinya sudah terjadi BAP, cuma mungkin isi ceritanya dari pihak ini nggak lengkap sampai ke kepolisian ya. Apa sudah lengkap mengenai Semuanya sudah. Jadi yang dia tekankan bahwa kita menyerobot di tahun 2013 itu, sedangkan kan kita sudah memberikan bukti sertifikatnya asli di tangan kita dan semuanya kita udah berikan. Jadi cuman yang mereka mau adalah sertifikatnya itu mereka mau pegang, sedangkan kita nggak mau kasih. Oh ya, artinya ada permintaan sertifikat asli dari pihak Polres. Nah ini yang kemudian nanti kita akan perjuangkan sebagai pengacara, nanti kami akan perjuangkan. Nggak bisa juga nih, karena ada dasarnya adalah hibah kan.
sudah ada hibah, kemudian ini, dan memang tanah ini ditempatin dari tahun 2002 dan 2019 juga udah dipakai setiap hari oleh vihara gitu. Nah ini kemudian ini ada sedikit keberpihakan tambak-tambaknya kalau sampai teman-teman dari penyidik ini mau ngambil sertifikat asli kan, karena ada sertifikat jadi nggak bisa dikasih. Gak apa-apa, ini biarkan proses bergulir, tapi kita minta bantuan teman-teman media untuk mengawal juga persoalan ini, karena ini persoalan orang mau ibadah sih. Gitu. Media. Bang, ini kan berarti vihara ini masih dikuasai oleh pihak yayasan Meta Karuna. Ya. Minggu depan juga udah mau ibadah. Apakah sejauh ini ada semacam teror atau ancaman mungkin kepada para jamaah, kepada para pengurusnya? Nah itu jemaah yang tahu nih. Jamaah Sampai sekarang sih nggak ada sih. Cuman ya kita masih khawatir lah, karena kan dari Bang Olive ada bilang kita mulai minggu depan sudah bisa, tapi kan kita juga ada sedikit trauma juga ya. Takutnya nanti lagi kayak seperti kemarin lah ya, ibadah baik-baik. Soalnya kita dilakukan seperti ini udah sering gitu. Jadi ini yang ketiga kalinya. Yang lebih parahnya itu kita pernah di hari Minggu itu banyak anak-anak kecil, karena hari itu mau ibadahnya khusus anak kecil, dan tiba-tiba dia datang juga dan main gembok gitu. Dan jadi kita trauma banget lah, takut anak-anak tuh diapa-apain gitu kan. Jadi umat-umat ditakut dibukain lagi. Jadi ini yang kita masih ada sedikit ketakutan juga lah. Tapi untuk sampai hari ini pengancaman atau apa sih tidak ada gitu ya. Kalau sebelum proses hukum berjalan, pernahkah ada mediasi dengan pihak ini atau bagaimana? Bisa Ya, dijelaskan? pernah. Jadi dari tahun setelah ibunya meninggal itu sempat minta ketemuan, bukan ketemuan, dia minta untuk sertifikatnya dibalikin gitu. Jadi sebenarnya dia tahu gitu sertifikat ada di tangan wihara. Jadi pada saat itu membuat sertifikat pengganti itu kan dia alasannya bahwa sertifikat itu hilang, padahal dia tahu jelas sertifikat itu ada di tangan wihara. Jadi dia minta kasih saya gitu, tapi wihara tidak mau kasih karena kan itu memang ada hak dari umat-umat, karena itu ada uang umat-umat juga, bukan uang dari ibunya aja gitu kan. Jadi kita nggak mau kasih, sempat 2 kali. Kemudian setelah dia gembok di tahun 2017 itu kita sempat mau ketemu sama dia, kita coba bernegosiasi, tapi dia meminta satu hal yang tidak masuk akal gitu lah. Jadi pada akhirnya ya udah kita nggak, sama sekali tidak ada komunikasi. Saat itu surat sertifikatnya sudah atas nama Vira? Belum. Oh. Sampai sekarang masih atas nama Ibu Ami. Pak, cuma kalau untuk laporan dari pihak ya itu satu-satu dari sidik dari next sidik sudah. di barat juga. Di barat sudah. Dengan kasusnya tadi pencopotan dan penganiayaan itu. Iya, dan sertifikat aspal itu. Sudah naik sidik, cuman ketika laporannya adalah penganiayaan, ya pengacaranya nggak muncul tuh dipanggil. Udah sampai panggilan kedua sih, tapi sampai hari ini belum datang gitu. Ya itu saja. Nah, silakan. Udah ada laporan ke BPN juga nggak untuk dari sertifikat palsu? Ya ini kan saya baru jadi pengacara kemarin, jadi baru minggu depan juga nih saya kerjakan nih. Banyak kerjaan kemarin. Tapi ada rencana. Oh iya, sudah kita rencanakan mau kita sampaikan ke BPN, paling nggak diblokir dulu karena ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan ya gitu. Jadi minggu depan lah saya kerjakan. Soalnya suara kuasa untuk itu juga udah ada belum? Udah ya, oh ya. Nah, berarti aman minggu depan. Ini belum, ini di dasar pemilikan tanah ini nomor 1 disebut bahwa ini jual beli ya, membeli bidang tanah. Iya, jadi itu Tapi tanah kemudian kosong. yang di ruang berikutnya ada ini menyerahkan surat hibah. Kemudian tanah itu statusnya hibah atau beli? Gini, waktu tahun 98 tanah itu dibeli, makanya namanya jual beli, dibeli dari developer. Nah, ya kan? Cuma karena Belum ada Jumat ini yayasan. belum punya yayasan, akhirnya dititipkan ke satu nama, namanya ke Bu Amik nih. Donasi besar. Ya, dia kan uang paling besar ya kan. Biasa kalau uang paling besar biasanya yang lain Dipercayakan. dipercayakan, kalau uang paling besar ya yang memberi tanah itu kan. Bu Ami ini. Bu Amik ini Ya. sebagai apa? Donatur. Mewakili jemaat, donatur paling besar dari sekian banyak donatur dia paling besar. Mungkin kalau bicara donatur 1% dia 60%. Artinya sebagai persahaman dia 60%. Tapi semuanya punya ini karena ini kan untuk jemaat ya kan? Intinya ini untuk umat Buddha dan buat Siddhartha Gautama kan gitu ya. Nah itu dia buat pimpinan Buddha. Nah kemudian berjalannya waktu jadi sertifikat masih atas nama Bu Amin juga. Tapi kemudian tahun 2013 ketika jadi yayasan, sertifikatnya jadi, kemudian oleh yayasan bersepakat dengan Bu Amin, udahlah ini kan Jumat punya,
dihibahkan oleh Ibu Ami secara ini memberikan hibah namanya. Bahasanya lain daripada penggantian itu adalah menghibahkan tanah ini. Bukan bangunannya. Kalau bangunan kan punya jemaat. Jadi tanah ini sudah dihibahkan kepada yayasan. Memang ini sebenarnya peralihan sederhana ya dari kesepakatan musyawarah mufakat. Kalau untuk hibahnya sendiri ada ini surat juga. Ada. Hibahnya tahun 2013 ya? Iya. Ya. Jadi pada saat sertifikat itu jadi, karena kan bangunan kan berdiri 2002 udah jadi, tapi kan sertifikat belum jadi karena dari developer mungkin belum pecah tanah gitu ya. Jadi pada saat 2012 jadi, 2013 ya, 2012 jadi, kemudian sama Ibu Ami juga langsung dia pastikan surat hibahnya, karena kan dia tahu lah ini adalah milik wihara gitu ya kan. Jadi dijadiin satu gini gitu. Dan ini kita simpan di dalam berangkas wihara dari tahun 2013 tidak pernah keluar. Ini ada yang namanya warmarking. Warmarking ya, ini adalah sesuai dengan aslinya ya. Notaris Ini ini dari kan? notaris kan. Ya, warmarking notaris. Warmarking. Ini adalah hibah tahun 2013 di mana Ami Wijaya memberikan hibah kepada yayasan. Padahal Ami Wijaya sendiri adalah orang yayasan. Ya, pendiri, salah satu pendiri dari. Ya udah, ini kira-kira jelas ini persoalan hibahnya ya. Kalau penyebabnya apa sih Bu? Kenapa sertifikat ini dibalik nama atas nama yayasan? Nah, itu dia. Ini berpotensi sekali untuk menjadi masalah kalau tidak dibalik nama gitu. Kenapa sebenarnya? Karena kita dari wihara mungkin bukan mungkin ya, karena kita berpikiran bahwa ini kan memang awalnya kan buat wihara dan kita tidak berpikiran sampai akan ada orang yang jahat, ini kan wihara gitu. Jadi kita pikir tidak perlu sampai dinaikkan statusnya gitu. Jadi cukup dengan seperti ini gitu. Contohnya dari pihak ahli waris menuntut balik. Sedangkan memang kan pada saat itu dia ada bilang bahwa ibunya tinggal di sana. Ibunya tinggal di sana itu karena memang ibu tidak ada tempat tinggal, karena anak-anaknya mengusir beliau gitu. Jadi tidak ada tempat tinggal, sempat tinggal di tempat umat 1 tahun, dan akhirnya umat bilang pindah aja ke wihara karena ada yang menjaga. Jadi akhirnya beliau tinggal di wihara karena beliau harus cuci darah. Nah setelah tinggal di wihara 6 bulan, beliau sakit, kemudian meninggal di wihara. Jadi bukan di wihara sih, maksudnya dia muntah darah waktu itu, terus kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal di jalan. Nah jadi selama itu anaknya tuh nggak pernah datang. Nah pada akhirnya ibunya meninggal, baru anaknya datang ke wihara untuk mencari sertifikat ini. Itu mula ceritanya. Itu selama ada kejadian tadi intimidasi atau penyerangan itu, apakah ibadah dari jemaat itu terganggu atau tidak bisa sama sekali? Dari mulai 22 September kita udah terganggu, kita akhirnya ibadah di luar. Berarti tidak bisa lagi melakukan ibadah di situ? Pada saat itu tidak. Sampai sekarang? Sekarang ini belum. Karena gini, di dalam wihara itu kondisinya kan berantakan, diacak-acak. Dan itu ada satu brankas isinya uang umat. Jadi waktu itu sekitar ada 300 jutaan karena kita mau bagi sembako. Nah itu brankasnya udah dijebol oleh pihak sana pada saat mereka menduduki. Jadi berangkasnya itu jebol, kita laporkan ke polisi. Itu Dan diambil? itu belum diambil sampai hari ini, jadi kita nggak berani pakai dulu gitu. Jadi Jadi- kita diamin dulu. Ya jadi itu berangkas itu ada di salah satu kamar. Ya, Kamar berangkas namanya. ya, Sama kayak kalau di bank ada tempat deposit kan, betul. atau kalau di rumah kita masing-masing ada dompet di bawah kasur itu, nah itu dia itu. Biasanya kan naruh di bawah bantal kan. Nah itulah dia di kamar itu. Makanya, tapi untuk ruang ibadahnya tuh ruang umum. Makanya kemarin saya pikir ya sudahlah, kita kamarnya aja kita kunci, tempat ibadahnya aja kita pergunakan, karena itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan ini, dengan tempat ibadahnya. Nah ini patung apa nih? Ini patung kuantum. Nah kuantum lagi yang dihancurin. Nah, jadi hancur gitu, jadi berantakan banget. Jadi berangkat dijebol, itunya dirusak ya? Itu Iya. perusakan prasasti. Ini prasasti kan? Prasasti juga dihancurin. Oh, ada Jadi, prasasti lagi. Prasasti wihara tuh di Pembangunan wiharanya. Nah, jadi Iya. peresmian wiharanya dihancurkan dan disemen akhirnya sama dia. Nah ini kan harusnya tempat prestasi kita nih yang ditandatangani oleh kementerian, seperti ini harusnya. Tapi akhirnya dipecahkan, dibobok sama dia, terus dia semen gitu untuk menutup barang bukti kali ya bahwa ini wihara. Ini udah pelaksanaannya misalnya ini dibakar
ormas atau seperti apa? Mereka sih waktu datang sih sekitar 7 orangan gitu, jadi kayak menggunakan orang-orang dari. Nah ini pengacaranya nih. Biasanya pakai jas pengacara nih. Kita juga kurang preman sih, karena badannya gede-gede gitu kan, hitam. Kalau ini karakternya ya, kalau pakai jas Oh, tapi dia itu bukan. Vihara disegel dengan dia. Ini maksudnya dari vihara memang kalau dia ingin hak dia kan bisa digugat secara baik-baik gitu kan. Tapi kan yang bisa mengosongkan kan harusnya pengadilan, nggak bisa pakai preman seperti ini dan kekerasan gitu kan. Nah itu yang kita sayangkan. Nah ini adalah berangkas yang isinya uang berapa ratus juta? 300 karena Masih ada nggak uangnya nih? Habis, nggak ada. Habis? sama Oh, sekali. makanya jadi tadi tadi berangkas itu dijebol, berarti isinya Diambil. Karena kita udah buka kemarin pada saat itu polisi datang. Sudah difoto juga ya? Sudah difoto dan nggak ada. Uangnya udah habis. hilang. Ya. Ini ada di dalam satu kamar, ruang khusus ya. Jadi nanti ibadah tetap di luar, tapi ini kan sudah nggak ada juga uangnya, sudah dibuktikan oleh teman-teman polisi nggak ada. Jadi ya sudah bisa dipakai sebenarnya ini sebagai tempat ibadah lagi. Makanya rencananya hari apa mau ibadah? Kan kita bukan umat Buddha. Kita sih hari Selasa ada sembahyang. Oh ya hari Selasa nanti. Jadi sekarang ini kan masih sembahyangnya. Ya. Kita akan adakan ibadah pertama kali di dalam ruangan apa? Vihara itu hari Selasa jam berapa Mbak? Jam 7 malam ya. Wah ini udah malam ya. Oke lah. Namanya ibadah kan. mengantisipasi hal itu, apakah ada dulu untuk pengamanan? Ya nanti kita antisipasi tentunya ada tim kami pengacara. Pokoknya ibadah lah. Emang seharusnya bukti lah ibadah itu. Itu Bang. Siapa namanya? Sherly. Sherly. WU. Sherly pakai hak.